Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulama'il rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nusikha dinuhu adyanal kufrati was-salihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku sari'adahu salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا وفي روايات ما إن تمسكتم لن تضلوا أبدا. Sadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidina was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian tafsir Al-Quran Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Silosari Permai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima dengan bersama-sama kita ikrarkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita diberikan kesempatan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan agenda kita. Sudah episode yang ketiga kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama sabar mengikuti kajian ini, Allah bukakan pintu hikmahnya kepada kita bersama. Allahumma amin. Yang kedua, kita bersyukur bahwa pada hari ini Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September 2025, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji apa yang menjadi warisan Allah dan Rasulnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan di muqaddimah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan Rabiul Awal ini kita peringati kelahirannya dengan wasiat yang telah kita terima, yaitu kitabullah Al-Quran ini dan sunnahnya. Kedua-duanya insya Allah kita laksanakan di malam hari ini. Kita mengkaji kitabullah
dan juga kita melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia pertama yang menerima wahyu sekaligus mengajarkan wahyu itu kepada para sahabat-sahabat mulianya, dan kita bersyukur di malam hari ini bisa bersama-sama juga mengkaji sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga bahwa malam hari ini spesial dengan hadirnya fasilitas yang kita saksikan bersama. Di belakang kami sudah ada background yang tadi Pak Sukidi dengan susah payah menyiapkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh beliaunya dan amal soleh kita bersama. Begitu pula di sebelah kanan saya sudah terpasang layar sesuai dengan request panjenengan semua para jamaah, di mana kajian kedua kemarin panjenengan nyuwun dan alhamdulillah Bapak Haji Saiful, Mas Teguh, Pak Rosid dan Pak Nur Hasim hari ini sudah menyiapkan edisi perdana. Insya Allah dengan semangat yang kuat kita bersama seluruh takmir dan jamaah. Begitu pula itikad baik kita bahwa untuk efektivitas dan juga efisiensi dari materi yang disampaikan, ibu-ibu bisa melihat apa enggak ini? Kalau tidak bisa, ini ditarik ke belakang satu lagi sehingga ibu-ibu yang lain bisa bersama-sama. Ya, monggo kalau ibu-ibu sambil senden laya-laya bisa melihat monitornya ini. Bersolawat kita ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dan juga syafaatul Quran. Agar pengajian ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalau kemarin seiran yang belum dibawa, sekarang bisa lihat di monitornya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi'in tajahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri khurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ini yang biasa kita baca. Sedangkan untuk menyambut Rabiul Awal kita sampaikan sholawat Al-Quran. Monggo Mas Teguh untuk sholawat Al-Qurannya, sesuatu yang baru sehingga kita ucapkan bareng-bareng. Ya, monggo. Ayo sama-sama. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi dhawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi dhawil Qur'an.
bapak-bapak dulu. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idzawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idzawil Qur'an. Ganti Ibu bisa mengikuti? Oh, kurang jelas. Iya. Sementara karena perdana diikuti mawon nggih. Ayo Ibu-ibu. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idzawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idzawil Qur'an. Ini sholawat Quran yang kita baca di sore hari ini karena kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita berusaha bahwa banyak sholawat yang kurang lebih ada 18.000 sholawat yang dikarang oleh para ulama kita. Salah satunya mereka yang concern studinya di bidang Al-Quran, ini adalah membuat sholawat Quran, yang artinya semoga sholawat dan salam tetap terlimpahkan alaman ingatasi wong piantun ukhiyakan dan wahyakan sopoman Al-Qur'anu Al-Qur'an. Siapa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ayat yang tadi saya baca di mukadimah, yakni Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. Kul katakanlah Muhammad, ana saya Muhammad basyarun, itu manusia, mislukum seperti kalian, tetapi uhiya ilayya, saya kelebihannya adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Itu adalah man uhiya ilaihil Quran. Jadi satu-satunya nabi dan rasul yang diberi wahyu Al-Quran yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat inilah ulama ahli Quran membuat salawat ini sebagai apresiasinya mereka kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'alim. Sesungguhnya panjenengan wahai Rasulullah itu berada di super dari akhlak yang agung. La'ala khuluqin 'alim. Bahkan testimoni dari istrinya itu menjelaskan bagaimana pribadi, karakter dan Rasulullah adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Wa ahli baitil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Begitu pula
ditujukan kepada keluarga yang disebut dengan Ahlul Bait adalah keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga itu para istri-istrinya, para anak-anaknya, para menantunya, semuanya adalah ahli baiti. Wa sahbihi dzawil Qur'an. Begitu pula semua para sahabat itu di dalam hatinya tersimpan Al-Qur'an. Al-Qur'an mereka baca, mereka simpan mushafnya, dan lebih dari itu semuanya mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 52, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna al-Qur'ana idza alqa." Idza niki diusahakan masih usahakan ya. Iya. Idza tamanna al-syaitanu fi umniyati wa ma arsalna, dan tidaklah saya mengutus, saya ini Allah, min qablika sebelum kalian Muhammad, min rasulin dari beberapa rasul, wala nabiyyin dan beberapa nabi. Kita kemarin jelaskan ada 124.000 nabi dan 330 rasul. Illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyati, kecuali apabila, sekali lagi, para nabi dan rasul itu memiliki niatan baik, keinginan, kecuali al-syaitanu fi umniyati, setan itu selalu menggoda di dalam niat baiknya para nabi dan rasul. Jadi yang digoda tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, tetapi para nabi dan para rasul yang terdahulu juga menghadapi hal yang sama. Kita tahu nanti di dalam penjelasannya bagaimana kisah Nabi Adam dulu digoda oleh syaitan saat berada di dalam surga. Bagaimana Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan untuk tidak bisa melaksanakan melempar jumroh, sehingga impian niat baik untuk melempar jumroh itu kemudian dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan gangguan syaitan kepada Nabi Ibrahim. Begitu pula bagaimana kita mengenal saat kurban antara Nabi Ibrahim dan Ismail juga sama. Apakah itu merupakan wahyu dari Allah atau tidak, itu pun digoda dengan syaitan. Sama halnya bagi mereka yang percaya bahwa misi dan risalah Rasulullah Muhammad SAW itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau masih berusia 4 tahun, dan itu dikeluarkan potensi syaitan yang ada dalam dadanya dan dilakukan pembelahan oleh Allah kepada Jibril, yang melaksanakan Jibril kepada Nabi Muhammad. Begitu pula kita dalam sejarah diingatkan bagaimana Rasulullah SAW sebelum di Isra dan Mi'rajkan juga sama, potensi-potensi syaitania itu diambil di dalam dadanya Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang meyakini bahwa itu bukan, sekali lagi dibenarkan pendapat-pendapat seperti itu, karena berbeda dengan Nabi terdahulu, didesain oleh Allah semenjak lahir, bahkan dalam kandungnya sudah bersih dari pengaruh setan. Itulah makna dari Quran surat Al-Insyirah, ala nasrah laka sadraka wa wada'na anka. Jadi desain Allah itu luar biasa. Secara genuin, secara murni memang pribadi Rasulullah itu sudah bersih dari
unsur syaitaniyah, terbukti bahwa ayat Al-Insyirah itu bukankah Allah sudah melapangkan dadamu. Berbeda dengan Nabi Musa yang saat akan diutus kepada Raja Fir'aun, diajarkan doa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apa? Idza tamanna al-syaitanu fi umniyati. Ini maknanya dua ayat ini, yakni surat An-Nahl dengan surat Al-Has, menjadi bukti bahwa agar kita semua dilindungi dari setan adalah dengan beristi'adzah atau membaca isti'adzah. Kemudian bagaimana lafalnya? Monggo Mas Haji. Lafalnya ini ada riwayat yang menceritakan 7 model kita mengucapkan isti'adzah. Ada riwayat yang lain itu 8. Untuk sementara kita di Masjid Al-Mujahidin ini kita kenalkan redaksinya ini, dan mari kita baca bersama-sama. Redaksi yang pertama ini sudah lazim dan biasa kita baca, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Salah-salah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Katanya ibu ingin melakukan Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini yang biasa populer dan kita kenal, serta insyaallah inilah yang terbenar, yang paling sahih dari semua pendapat. Atau berlindung kepada Allah dari setan yang terlindung. Lafaz yang kedua, A'udzu billahi. Monggo sama-sama. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minas syaitonir rajim. Ya, yang membedakan di sini dijelaskan bahwa tempat kita berlindung Allah itu adalah Zat As-Sami'i, yang maha mendengar, Al-Alimi, Zat kang mudhanani, mengetahui. Jadi yang dijelaskan ini adalah billahi, itu dijelaskan dengan sifat As-Sami'i Al-Alimi. Kalau pertama tidak ada. Monggo yang ketiga, A'udzu billahi. Monggo. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Ya, ini berbeda dengan redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga, kita berlindung dari setan yang tertutup itu dari apanya? Min hamzihi, dari tiupannya. Panjenengan pernah mendengar bahwa ada anak-anak bayi itu ditiup oleh setan? Pernah? Namanya adalah Ummus Sibyan. Apa itu, Bu? Ya, jadi setan yang meniup itu namanya Ummus Sibyan. Wa nafthihi, dan juga hembusannya. Itu arti dan redaksi yang ketiga saat kita beristi'adzah. Terima kasih. Yang keempat, ya, yang keempat, ya, redaksi yang keempat, ya, paling atas sendiri wajib, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa yang tambah dan beda dari redaksi yang ketiga adalah wa nafthihi. Meskipun maknanya sama, tetapi diredaksikan dengan riwayat yang berbeda
yaitu wa nafsi. Yang kelima, a'udzu billahi al-wajidi minas syaitonir maridi. Ini kita semua, baik Allahnya juga disiapkan diberi sifat al-majidi yang maha perkasa, setannya juga dijelaskan dengan al-maridi yang membangkang. Jadi baik Allah dan setannya ini dijelaskan dengan tambahan al-majidi dan al-maridi. Nomor 6, monggo salah-salah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ini yang ditambah innallaha huwas samiul alim. Ya. Terus yang ketujuh, ya ini tidak populer. Musta'idun billahi minas syaitonir rajim. Monggo salah-salah. Musta'idun. Salah-salah. Musta'idun billahi minas syaitonir rajim. Niki pangapunten kita aturaken hanya sekedar biar tahu. Kalau ada orang yang membaca ta'awud tidak hanya sekedar a'udzu billahi minas syaitonir rajim, jamaah mujahidin boten kaget. Jebule carane maos ta'awud niku maneka warna. Maksudnya namun niku, saya tidak ingin menjelaskan masing-masing riwayatnya ini dari siapa, kedudukannya seperti apa, kedawan dan panjenengan boten perlu. Yang penting kalau ada orang yang berta'awud itu di antara 7 ini, saya tadi juga ada lagi 18, itu panjenengan boten kaget. Itu saja motifnya. Yang terbaik dan yang terbenar bagaimana? Yang populer adalah a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kemudian yang berikutnya belakangnya rajin. Ya, monggo ini ya dasarnya bagaimana ya apalagi nanti di rumah ngaji. Nanti ngaji. Ini kita jelaskan bagaimana sikap kita terhadap syaitan yang tadi idza al-syaitanu fi umniyati, itu pertama satu ini surat Al-A'raf ayat 199 dan 200. Sikap kita adalah khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Bagaimana dengan syaitan? Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un 'alim. Perbedaan sikap kita terhadap sesama manusia dengan syaitan adalah pertama dijelaskan kalau kita beristiadah kepada sesama manusia, sikap yang terbaik adalah berilah maaf. Kalau sudah dimaafkan, perintahkanlah perbuatan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan tidak usah direspon jika kita diusilin. Jadi tidak usah digagas. Kalau itu dari sesama kita menungso. Enak menungso, sing duwe perilaku setan. Kita caranya itu segera dimaafkan, perintah kepada kebajikan dan EGP. Memang gue EGP orang terus ini bahasa kata itu buyak, buyak. Itu wah ada tangan jari itu buyak kalau bahasa kita mengatakan melakukan apa sekarang. Lalu bagaimana dengan saya?
Jadi kan tidak selesai. Terus yang kedua di ini surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 96 sampai 98. Ini sama kalau dengan manusia, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udzu bika min hamaizatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kalau setan itu musuh, balaslah perilaku yang tidak jelek, yang tidak mengenakan itu dengan perilaku yang baik. Kalau panjenengan balas jelek, podo setan. Aku dhewe wae nahnu a'lamu bima yasifun. Kita tahulah perilaku-perilaku seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin berlindung dari setan dan agar setan tidak datang menghampiri kita, punten doa ini biasanya kalau kita takut di kegelapan, misalkan kalau kita takut di perjalanan, kalau kita takut mimpi buruk, berdoa ini, Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ben ora ketempelan setan. Ini kita lewati saja Haji. Terakhir, karena sudah masuk waktu sholat, apa sih manfaatnya kita beristiadah? Poin D itu dibesarkan di puluhan halaman. Secara pandangan sufistik, manfaat membaca ta'awudz atau beristiadah, ini para sufi manfaat membaca ta'awudz adalah membersihkan mulut dari hal-hal yang tercemar. Jadi mulut kita dijaga dari hal yang mubazir dan mewangikannya. Jadi agar mulut ini baik, mulut ini wangi, adalah kita awali dengan ta'awudz. Nah, sedangkan menurut mufassir kontemporer, kebetulan ini teman saya namanya Dr. Izzah Rahman, beliau dari Kediri, sekarang mengajar sebagai dosen di Uhamka Jakarta. Beliau mengarang buku ini yang dulu saya sempat presentasikan di Masjid Agung, memahami surat Al-Fatihah, 7 pintu kebenaran hidup. Itu manfaatnya satu, mengatasi kecemasan atau dalam bahasa Arabnya itu khauf. Jadi biar kita semua tidak cemas, tidak gelisah, tidak risau, tidak galau, maka kita membaca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Yang kedua, pandangan Imam Al-Ghazali bahwa istiadah yang kita baca adalah menyingkirkan hal-hal yang negatif yang dalam bahasa Arab disebut dengan tafalli. Itu membersihkan hati kita, jangan berpikir yang tidak-tidak, yang negatif. Kalau hati kita sudah bersih dari hal yang negatif, kita isi dengan hal-hal yang terpuji, itu disebut dengan tahalli. Napa ibu? Tahalli. Kalau sudah bisa, yang buruk dibuang, yang baik dimasukkan, maka hasilnya, efeknya adalah tajalli. Apa Bapak? Tajalli. Bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ilmu tasawuf disebut dengan maqamat atau station. Jadi ada tahalli, ada tahalli, dan ada tajalli. Kemudian yang keempat adalah menyingkirkan rasa aman dalam perlindungan atau pertolongan Allah. Kemudian yang kelima adalah kita menyadari bahwa diri kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangkauan Allah, dan yang as-sami', maha mendengar apa yang akan kita baca, apa yang kita ucapkan, dengan al-alim, dan yang maha mengetahui apa yang akan terjadi
di setiap saat. Dan yang terakhir, yang ke-6 adalah kita mengakui kelemahan diri dan kebutuhan kita kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila selama ini kita baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sekarang kita ngerti setidaknya hal-hal yang prinsip ini yang kita sampaikan. Insya Allah masih banyak hal-hal lain, tapi sekali lagi ini bagian dari upaya kita bersama mendalami tafsir tentang ta'awud yang kita baca. Kalau komentarnya Pak Haji, aku baru ngerti ya, itu Pak Haji, kita ngaji bareng. Saya juga sama, ketika ada tuntutan untuk membuat file, kita bikinkan file. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Berikutnya, kalau ingin langsung, saya sudah siapkan file dari Tafsir Al-Marawi karya mantan Rektor Al-Azhar Syekh Mustafa Al-Marawi. Di situ sudah ada 30 juz, yang file PDF-nya sudah kita buatkan per juz, sehingga kalau kita ngaji disepakati itu untuk ngaji untuk bisa disampaikan filenya dari Syekh Mustafa Al-Marawi. Tetapi kalau dimungkinkan terlalu panjang, kita bikin file-file yang pendek sehingga kita semua bisa mengikuti dengan sesama. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian kajian istiadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dari godaan setan, dan lebih dari itu adalah kita dihindarkan berperilaku seperti makanya kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi bayani rupane setan itu jin lan mungso. Jadi itulah kenapa kita membaca An-Nas. Mudah-mudahan selain kita dilindungi dari setan, kita juga tidak ingin berperilaku seperti setan. Matur nuwun